Semuanya, coba lihat. Mana ada orang mau disuruh ibadah? Katakanlah kita kalau misalkan manusia ini kayak misalkan manusia primitif gitu kan, dia hidupnya suka-sukanya, mau zina kek, mau bunuh orang kek, mau apa kek, enggak. Manusia itu kecenderungannya kayak begitu dengan hawa nafsu yang sudah Allah masukkan atau sudah Allah install kan gitu kan. Akhirnya apa? Allah wajibin mereka untuk apa? Ngikut perintah yang menciptakannya dia gitu. Maka muncul ada rukun Islam. Seperti itulah. Ya, ibarat kata perintah-perintah Allah itu sebenarnya kalau kita pelajari cara Allah menundukkan hawa nafsu kita untuk kolbunya menjadi sehat. Itu sebenarnya. Jadi awal muasal dari semua ini ya memang dari kolbunya dulu. Jadi kalau mau sehat maka dijaga kolbunya. Bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan? Itu sering kita baca, jangan marah kata Nabi, benci berlebihan nggak boleh, cinta berlebihan nggak boleh, rindu berlebihan, semua tuh harus seimbang semua. Ya. Artinya semua penyakit fisiknya seseorang itu asal muasalnya memang dari kolbu yang bermasalah. Ya. Dan untuk mengobati kolbu ini caranya gimana? Gampang sebenarnya. Ya. Kerjakan dengan baik dan benar dulu yang perintah. Ibarat kata tuh kalau kita bicara ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau orang melaksanakan rukun Islam, ya bahasa itu Muslim. Kalau dia melaksanakan rukun iman, maka mukmin. Dia paling tingginya mah mukmin. Mukmin itu dia meyakini semua. Karena ada orang yang cuma sekedar menjalankan, tapi dia nggak yakin gitu kan. Contohnya apa? Belum mendapatkan keyakinan. Contohnya misalkan sudah jelas-jelas misalkan orang yang bersedekah itu pasti dibalas sama Allah. Pertanyaannya, kenapa orang sedikit sedekah? Gak yakin kan? Gak yakin dengan janji Allah. Gitu ya. Sudah jelas-jelas sholat malam itu efeknya atau manfaatnya luar biasa. Kenapa gak mau bangun malam? Berarti gak yakin kan? Masih sebatas muslim, masih syahadat, ya, zakat, haji segala macam. Tapi mukminnya sebagai imannya dia belum merasakan itu. Ya. Dan itu kalau nggak dipaksain sampai kapanpun saya sampaikan, ya seperti itu aja standar apa level imannya, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Ya. Apa kurang baiknya puasa misalkan? Baik? Kenapa nggak mau puasa? Nafsu kan? Itu loh. Manusia kecenderungannya mengutamakan hawa nafsu, sehingga Allah ngasih teguran kalau dia mengutamakan hawa nafsunya berlebihan, maka dia lebih rendah dari binatang. Tapi kalau dia menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada imannya, dia lebih mulia dari malaikat. Kan gitu ceritanya. Jadi semua yang kita rasakan saat itu asal muasalnya dari masalah di dalam hatinya dulu sebenarnya. Ya. Maka kita minta kepada Allah, bersihkan, perbaiki akhlak. Nabi kita SAW, Bapak sekalian, kalau kita lihat Rasul itu disukai orang gara-gara apanya? Tampannya bukan, akhlaknya loh, akhlaknya. Bahkan sebelum katakanlah beliau dinobatkan jadi Nabi, jadi Rasul, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah suka dengan Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlaknya. Jadi masalahnya kita sekarang ini apa? Akhlak masalah mungkin, adab juga masalah. Suami, misalkan Anda sini kebanyakan ibu-ibu, berapa kali mungkin kalau boleh saya katakan Anda ketika suaminya manggil, terus Anda meninggikan suara Anda pada suami? Sering kan? Mudah-mudahan tidak. Tapi jujur aja lah sering. Misalkan manggil, misalkan dipanggilnya adek gitu kan, adek, ya bentar gitu kan, itu kan meninggikan suara. Ya kan? Tanpa sadar. Bayangkan meninggikan suara tadi atau seseorang wanita yang merendahkan suaranya di depan suaminya, hasilnya adalah yang disampaikan Nabi kita SAW dalam hadis yang mana saat itu Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah, waktu itu Khadijah lagi nyiapin makan untuk Nabi, gitu ceritanya. Terus Jibril bilang apa? Sampaikan pada Khadijah bahwa Allah menyiapkan istana di surga untuk Khadijah. Kenapa? Kata yang saya baca gitu kan, kata ulama-ulama, karena memang Khadijah ini tidak pernah sekalipun
meninggikan suaranya di depan suaminya. Jadi Anda itu, ibu sekalian, nih kebanyakan ibu-ibu nih, Anda itu paling gampang masuk surga dan paling mudah juga masuk. Tinggal mau pilih aja gimana. Benar. Kalau mau masuk surga caranya gimana? Kerjakan semua yang wajib-wajib. Selesai. Jaga suami, jaga harta, urus anak, urus dia. Selesai, 8 pintu surga terbuka untuk Anda. Tak perlu yang sunah-sunah. Serius. Hadisnya nanti cuma bilang kerjakan yang wajib-wajib saja. Coba bayangkan. Anda nggak perlu tahajud, tapi urus suami. Sebelum dia bangun, urusi keperluannya. Udah, pintu surga terbuka semua. Tapi nggak segampang itu kan? Kenapa nggak segampang itu? Karena ada nafsu. Nafsu. Maka cara menundukkan nafsu itu kayak apa? Caranya pastinya berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya, agar iman kita tuh terus bertambah setiap hari. Secara umum kayak begitu. Yang kedua apa? Perbanyaklah berbuat baik, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga atau orang lain. Itu cara paling mudah. Berbuat baik seperti apa? Misalkan pada di sini ada membaca Quran, gitu kan? Itu obat sebenarnya. Quran itu obat. Dan minta, ya Allah, dengan bacaan Al-Quran ini, minta sama Allah, mohon semoga Engkau dengan keberkahan Al-Quran ini Engkau bersihkan hatiku dari penyakit-penyakit munafik, hasad, benci, iri, segala macam. Bisa minta sama Allah, sehingga nanti Al-Quran itu menggetarkan kalbu kita. Al-Quran itu akan membuat apa ya? Kita merasa tenang, gitu kan? Al-Quran itu akan membuat kita apa? Merasa pengen lebih pengen deket sama Al-Quran daripada dikasih satu piring makanan yang paling enak. Nanti begitu ceritanya. Kalau orang itu sudah benar-benar menjaga hatinya, kolbunya, maka apa yang terjadi bos sekalian? Dia akan lebih mencintai untuk melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk syariat-syariat yang Allah wajibkan atau nanti contohkan kepada kita, daripada yang berhubungan dengan fisik. Ya, dia lebih senang sholat malam daripada diajakin makan. Dia lebih senang katakanlah puasa daripada diajakin teman-temannya kumpul-kumpul. Dia lebih senang datang ke kajian daripada apa? Daripada katakanlah keluar dengan keluarga ke mall yang nggak ada faedah buat keimanannya. Nanti dia akan mikir, kalau saya kerjakan ini kira-kira naik nggak iman saya? Kalau saya kerjakan ini kira-kira makin turun nggak iman? Mikirnya kayak begitu terus tiap hari. Kalau nggak usah dikerjakan. Itu yang Nabi katakan apa? Kalau seseorang itu, ya, salah satu tanda keimanan seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu tandanya. Sehingga nanti apa? Yang namanya penyakit, nanti kalau orang udah kayak begitu, Bu, Pak. Kalau orang sudah menjaga imannya kayak begitu, maka otomatis apa? Air kayak begini, dia ambil gitu kan. Malam-malam dia bangun, lalu dia bacakan Al-Quran dalam air ini. Dia minta sama Allah, ya Allah, dengan kemahamurahan-Mu, dengan maha besar-Mu dan maha penyembuh-Mu, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu, jadikan air yang aku minum ini menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada pada tubuhku. Tapi ngomong itu kayak begitu tuh gak gampang kalau orang ini tidak dikasih hidayah. Betul? Itu step kedua. Tapi step pertamanya apa? Gimana mau minum air yang kayak begitu dibacakan Al-Quran, atau mungkin dia memerintahkan air tadi dengan izin Allah, kalau Allah tidak kasih hidayah dia untuk bangun malam. Anda sekarang, jadi kalau kita sekarang boleh saya katakan, kita bisa beristighfar karena Allah berkehendak kita bisa beristighfar. Fir'aun, Allah tidak kehendaki dia untuk mengucapkan beriman dia kepada Allah dan Musa alaihissalam. Allah tidak kehendakinya. Yang luar biasa kisah Fir'aun itu, bos sekalian, ada banyak nggak? Ada manusia ngaku Tuhan, coba. Apa kata dalam apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Allah bilang, Ana rabbukumul a'la. Dia bilang, aku tuh Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Saking durhakanya ini manusia. Tapi Pak, apakah Allah memberi kesempatan dia untuk diampuni? Dikasih, karena waktu Fir'aun ditenggelamkan Allah di lautan itu, Allah berfirman, mewahyukan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kata Allah, kalau engkau mendengar Fir'aun mengatakan dia beriman kepadaku dan kepada Musa,
atau Tuhannya Musa berarti Allah gitu kan, maka aku ampuni dosanya, kata Allah. Bayangkan, segitu durhakanya makhluk ini, manusia ini, tapi Allah bilang, kalau engkau mendengar dia mengucapkan itu, aku ampuni dia, jangan kau tenggelamkan. Jibril nggak mau, Bu. Apa yang Jibril kerjakan? Dalam Ibnu Katsir yang saya baca ya, kisah para nabi itu Jibril mengatakan bahwa Jibril saat itu memasukkan pasir ke dalam mulutnya Fir'aun. Karena Jibril tidak mau Fir'aun ini mengucapkan kalimat itu. Maka bersyukurlah kita kalau seandainya kita pagi-pagi tadi masih ditakdirkan Allah untuk bertakbiratul ihram, lalu kita sujud, ruku segala macam, karena Allah berkehendak kita untuk itu. Kita syukur nih. Dan syukur nih, ya obatnya hati kan. Obatnya penyakit di hati. Lagi hari-hari itu penuh dengan keluhan. Ya, hari-hari itu penuh dengan katakanlah omelan, hari-hari itu penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pergi keluar sana, lihat ada orang pinggir jalan di situ yang hari itu dia nggak tahu makan apa sambil bawa cangkul. Lihat orang itu. Caranya kita mendidik hati. Kalau kita nggak kerjakan itu nanti akan terus dia bertambah terus, nafsunya tambah terus. Akhirnya apa? Suatu hari kelak Allah akan tenggelamkan dia dalam nafsu tadi. Nauzubillah min dzalik kan.